مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Kita sudah masuk di Ad-Dars At-Tasi', pelajaran ke-9. Dan kita sudah masuk ke Tamarin. Oh, bahkan kita sudah masuk di Ad-Dars At-Tasi' bagian ba, bagian yang kedua. Tamarin halaman 51 itu Iqra waktub. Kita mengulang sedikit, mudah-mudahan antum masih bisa mengikuti. At-tabibul jadidu fil mustashfa wat-tabibul qadimu fil mustawsaf. Hal antum yani hadiruna fil qadim fil madi? Antum hadir enggak minggu kemarin? Oh, antum أما بعض الإخوة هنا لا يحضرون، ما حضروا في أسبوع الماضي. طيب اقرأ halaman 51 silakan dibaca. Kita ulang sebentar ya sambil menunggu juga peserta yang masih di perjalanan. Fil mustashfa. Fa dibaca fa. Wat tabi iya. Artinya dokter yang baru fil mustashfa di rumah sakit. Wat tabibul qadimu dan dokter yang lama al-mustawsaf. Ma makna al-mustawsaf? Di klinik. Tayyib. Raqam 2. Al-qalamu Tayyib. Tarjim. Pulpen rusak itu ada di atas meja. Tayyib. Salasah. Akhwat, tafadhali. Iqra'i. Tayyib. Artinya Tayyib. Arba'ah. Waalaikumsalam. Kipas angin yang baru itu di dalam kamar yang besar. Manil ladzi yahmilu sabburah? Ustaz Arda, manil ladzi yahmilu sabburah? Man? Oh, Pak Zainul. Tayyib. Aina huwa al-an? Fil bait. La yahdur yani? Am fi syari'? طيب Pak Zainul هذا يعني الأب هنا الأب الذي يحضر في الماضي. أيوة. Kalau ada papan tulis, kita bisa tulis.
Soalnya ini sudah ada sesuatu yang sudah berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi ada na'at, bab na'at atau sifah mausuf atau na'at man'ud yang berbeda dengan bab idhofah. Nah, itu yang perlu diperhatikan baik-baik ya. Jadi apabila antum melihat ada isim bertemu dengan isim dan sama-sama beralif lam, itu dia sifah mausuf atau na'at man'ud, di mana itu berbeda dengan bab idhofah yang sebelumnya kita pelajari. Ya. Qabla dhalik, qabla an nastamir, sebelum kita lanjutkan pelajaran, hayya bina natahawar. Wah, ini ada saburah ini. Alhamdulillah. Baik, jazakallah khair. Sini saja. Ya betul. As-saburatul jadidatu launuha bayda. Qabla an nas Di grup itu kan ada yang tanya. Oh, saburah. Udah pakai saburatul. As-saburatul bayda'u. Ya. Ini Pak Zainul juga memberikan ya. Ini bukan bahasa itu. Enggak apa-apa, nanti biar gantian saja. Biar sama-sama dapat amal saleh ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita hiwar dulu sebentar. Hiwar ternyata ada di halaman 50. Halaman 50. Ya, kita hiwar sebentar. Jadi bertanya sekaligus diterjemah. Nanti yang bagian menjawab, dia juga yang menerjemah. Jadi masing-masing menerjemah ya. Tayyib, ini langsung berjalan. Yang ikhwan sama yang akhwat silakan berjalan. Atau begini, boleh. Terserah. Berputar, misalnya bertiga ya, nggak bisa dua-dua. Ada fokus di sini. Ainal mudarris, di mana guru itu? Huwa fil fasli. Wa ainal mudarrisul jadid, dan seterusnya sampai halaman 51. Atau bertiga bergini, bertiga berputar begini biar apa namanya? Taqaddam akhi, taqaddam huna. Ayo. Aywa. فلا بأس به نتعلم هنا يعني نتعلم سويا يعني أيوة لا بأس به. Jadi kita sekarang jadi antum sudah hiwar tadi. Di dalam hiwar itu kita sudah ada materi baru sebenarnya ya. Materi baru yang itu berbeda dengan materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya kita sudah belajar tentang idhofah. Jadi dua kata yang bertemu dan ini Anda ingatkan lagi ya, sekedar untuk mengingatkan saja. Antum sudah dapat sebenarnya
Babul masjidi. Kemudian oh, ternyata spidolnya juga Pak ya. Taib, jazakallah khair. Berarti ini harus diganti ini. Ternyata hurufnya terlalu kecil. Nggak terbiasa nih. Babul masjidi. Ini yang sudah kita pelajari. Kemudian misalnya apa kemarin? Apa contohnya ya? Bab idhofah di halaman halaman 40 ya. Yang contohnya banyak tuh Pak. Oh 28 ya. Oh iya. Nah contohnya lagi kalau yang satunya ini polanya ya. Tabungan 28 ya. Harus begini dan begini. Kemudian ini kasrah, ya kan? Ini sudah kita pelajari di halaman 28 ya. Juz'ul awal. Babul masjidi kitabu Muhammadin. Nah, di halaman 50 ini kita belajar hal yang baru. Apa itu? Terbiasa ini ya. Al-mudarrisu al-jadidu. Nah, jadi kalau ini babul masjidi, alif lamnya di sini, ini tanpa alif lam. Kemudian yang idhofah yang kedua tanpa alif lam, kitabu Muhammadin, harokatnya harus begini. Kemudian yang ini yang terbaru halaman 50, al-mudarrisu al-jadidu, sama beralif lam. Ya, sama-sama beralif lam dan sama-sama beralif lam. Ini namanya na'at man'ut. Man'ut yang disifati, na'atun sifatnya. Dia selalu sama dari sisi mudzakkar maupun muannasnya. Kalau di sini mudzakkar, maka di sini mudzakkar. Kalau di sini muannas, di sini juga muannas. Kalau di sini ma'rifah, dia juga ma'rifah. Kalau di sini nakirah, di sini juga nakirah. Ya. Kemudian kalau nanti ada perubahan itu misalnya ada sesuatu yang membuatnya kasroh seperti kita sebelumnya huruf jar. Masih ingat huruf jar dan teman-temannya? Nah, kalau ada huruf jar ini menjadi kasroh, maka ini pun menjadi kasroh. Jadi dia selalu mengikuti apa yang di sini. Apa yang di sini. Ini mengikuti apa yang di sini. Kalau di sini kasroh, maka di sini kasroh. Kalau di sini fathah, dia juga akan fathah nantinya. Contoh. Misalnya al-mudarrisu al-jadidu. Kemudian di depan sana ada kalimat. Misalnya saya pergi ke guru baru. Ana adhabu ila. Berarti ada ila di depannya. Ilal mudarrisi al-jadidi. Bisa difahami ya? Taib. Nanti di latihan akan kita dapatkan contoh-contoh. Yang ini man'ut, yang disifati, yang ini na'atnya ya, sifatnya. Ini yang sifatnya.
Tayyib, kita lanjut dulu. Kita langsung masuk ke kita kerjakan latihannya ya. Sebenarnya ini sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ini mohon keridoannya yang sudah hadir kemarin untuk kita ulang biar yang baru bisa mendapatkan materinya ya. Kita ulang juga karena agar kita bisa mendapatkan faedah dari kosakata barunya ya. Biar kita ingat kosakatanya. Tadi kita sudah membaca nomor 1, Iqra waktub halaman 51. Agar antum semakin banyak kosakata contohnya. At-tabibul jadidu fil mustashfa wat-tabibul qadimu fil mustawsaf. Kita baca bersama-sama. Artinya Taib. Yang mana bab naat man'ut di sini di satu kalimat ini nomor 1 ini? At-tabibul jadidu dan at-tabibul qadimu. Nah ya. Itu dia pelajarannya. Kemudian raqam 2 al-qalamul maksuru 'alal maktabi. Kita baca bersama-sama. Artinya adalah bab yang kita pelajari adalah al-qalamul maksuru. Nah, ini yang kita pelajari di sini. Kalau yang pertama dhammah, maka maksur juga dhammah. Ya. Langsung kita masuk di khamsah nomor 5. Khamsah nomor 5, masih halaman 51. Manil ladzi yaqra? Anta ya akhi iqra. Al-waladut tawilu alladhi kharaja minal fasli kana talibun minal hindi. Talibun minal hindi. Anta kitab akhir dia. Iya, makanya beda kitab kita ya. Baik, kita baca dulu bersama-sama. Perhatikan baik. Antum baca dengan suara lantang biar lisan ini terbuka. Tadi sohib antum bilang beliau sudah mustawa ini sebenarnya. Tapi karena kita perlu melatih kalam, maka kita harus baca dengan lantang. Taib. Nomor 5 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Al-ana talibun minal Kuwaiti. Tarjim. Artinya yang tinggi yang keluar dari kelas sekarang adalah mahasiswa dari India, Kuwait. iya. Ya. Satunya kitabnya Kuwait, satunya India ya. Kalau India itu kan benua Asia ya. Kalau di kitab ini Kuwait, berarti Timur Tengah. Kenapa India? Karena penulis kitab ini aslinya dari India. Dr. Abdul Rahim. Sama dengan penulis Ar-Rahiqul Makhtum. Kitab Sirah Nabawiyah yang mendapatkan predikat pertama juara 1 penulisan Sirah Nabawiyah itu Ar-Rahiq Al-Makhtum.
Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri dari India juga, tapi beliau sudah lama tinggal di Madinah. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Jadi pelajaran kita di sini adalah al-waladut tawilu. Perhatikan tadi rumusnya, kalau doma doma, kalau kasroh kasroh, sama selalu dia ya. Kalau nanti dia naat, kalau dia ma'rif nakiroh tanpa alif lam, maka sifatnya juga tanpa alif lam ya. Sittah. Iqra. Iya, Iqra. Ayo. Ana fil madrasati kasrah ats-tsanawiyati sama. Baik, kita baca bersama-sama. Ana fil madrasati tsanawiyati. Baik. Sab'ah. Silakan Am. Dhahaba ar-rajulu al-faqir. Kasrah apa dhamma dia? Atau fathah? Dhamma. Kenapa dhamma? Naat. Karena sebelumnya sudah dhamma. Jadi dia harus sama dengan sebelumnya. Dengan man'udnya. Dhahaba ar-rajulul faqiru ilal wazir. Ilal wazir. Waziru atau waziri? Waziri. Mengapa waziri? Karena ada ilah. Baik, kita ulang bersama-sama. Dhahabar rajulul faqiru ilal waziri. Diterjemah. Silakan Pak. Dhahaba pergi. Ar-rajulu laki-laki. Al-faqiru ya pergi. Wazir. Mana wazir? Menteri. Menteri ya. Ya. Menghadap menteri ya. As-sikinul kabiru hadun jiddan. Artinya pisau yang besar itu, kenapa ada yang? Karena sifat. Ya. Jadi dalam bahasa Indonesia biasanya kita terjemah dengan penambahan kata yang karena sifat. Pisau yang. Nah, berarti setelah yang kan sifat itu. Pisau yang besar itu tajam sekali. Ya, tajam sekali. Asyar. Akhwat silakan. Siapa anak laki-laki kecil ini? Dia putra guru yang baik. Man hadzal waladul qasiru? Beda lagi kita. Di situ apa? Soghir. Yang lain apa? Qasir. Ya, kita anggap sama saja ya. Karena beda kata saja.
tapi babnya masih sama. Na'at man'ud. Man hadzal waladul qasir? Manil jadid? Hal kitabuna hadza jadid am antum qadim? Mana yang baru ini kitab kita? Kitab ini atau kitab itu? Kira-kira. Mungkin hadza qadim. Ayo. Ma fi yani. As-sanah ma fi huna. At-tiba'ah ghairu mawjud. Enggak ada di sini Pak anunya. Muqaddimahnya juga enggak ada. Ya, langsung aja sudah masuk ke ghairu mawjud. Sama saja ya. Man hadzal waladul qasiru? Siapa anak yang pendek ini? Qasir pendek. Nah, kalau di antum apa tadi? Shaghir, kecil. Siapa anak kecil ini? Dalam kurung laki-laki. Siapa anak pendek ini dalam kurung laki-laki? Huwa benul mudarrisil jadidi. Perhatikan harokatnya. Huwa benul mudarrisi al-jadid. Ini menarik ini. Kita bahas sedikit. Mestinya nggak usah dihapus tadi. Langsung slide ke sini aja. Saya butuh yang agak begini. Jadi untuk yang kalimat panjang. Huwa benul. Nah, ini menariknya di sini. Huwa benul mudarrisi. Ini ke sini itu adalah pembahasan sebelumnya, idhofah. Betul? Ibnul mudarrisi. Antum bisa lihat kan? Begini, begini. Ingat ya? Bab idhofah. Huwa benul mudarrisi. Ini ke sini mudarris. Tapi kalau mudarris ke al-jadid, maka dia babnya na'at man'ud yang sekarang kita pelajari. Maka karena ini kasroh, maka dia ikut mengikuti man'udnya. Jadi na'atnya jadi kasroh. Huwa benul mudarrisil jadidi. Ya. Huwa benul, di sini dhammah. Dan di sini tidak boleh dhammah. Kenapa? Karena ini idhofah, ya kan? Polanya itu berbeda. Jadi dia harus kasroh. Huwa benul mudarrisi al-jadidi. Ya, harus kasroh ini. Nggak boleh dhammah. Karena ini mensifati na'at ini sifat ini mensifati mudarris. Ya, bisa difahami ya? Jadi bab idhofah ketemu dengan na'at. Nah, begitu jadinya, seperti kalimat ini. Taib, kita sudah kerjakan latihan 1. Wal'an imla'il faragh fi ma yali. Isilah titik-titik berikut ini bin na'til ladzi baina qausain, dengan sifat yang ada di dalam kurung qausain. Ba'da tahliyatihi bi, setelah ditambahkan dengan alif lam indal luzum. Kita menambahkan alif lam indal luzum ketika dibutuhkan, ketika diwajibkan, ketika harus menggunakan alif lam, kita kasih dia alif lam. Tapi kalau tidak, nggak usah dikasih alif lam. Gitu maksudnya ya. Nomor 1 contohnya, ainal mudarrisu, di dalam kurung ada jadid. Maka jadidnya pakai alif lam atau tidak? Pakai. Maka kita baca ainal mudarrisul jadidu. Begitu. Gampang kan? Taib. Giliran siapa sekarang? Oh, akhwat silakan. Selanjutnya. Taib. Artinya? Pedagang yang sering di pasar. Taib. Salasah.
Ulang lagi. Pakai alif lam atau nggak pakai alif lam? Pakai atau bingung? Perhatikan, ana talibun. Nakiro. Apa? Tidak pakai alif lam. Kemudian sifatnya harus pakai lam, alif lam atau tidak? Tidak. Karena sifat ini dia tinggal mengikuti saja. Karena man'utnya sudah tidak pakai alif lam, maka dia juga nggak usah pakai alif lam. Ana talibun qadimun. Saya mahasiswa lama. Jadi nggak usah pakai alif lam ya. Tayyib, arba'ah. Ikhwan, fadhal. Pak Jalasa at-talibu jadidu fawqa Muhammadin. Tayyib. Artinya Mahasiswa baru itu duduk di belakang Muhammad. Tayyib. Khamsah. Man al-waladu alladhi kharaja ala minal fasli. Ulang, baca lagi. Man al-waladu. Kemudian titik-titiknya diisi dengan dalam kurung. Tawilnya menjadi beralif lam atau tidak usah beralif lam? Aywa. Manil waladut tawilu. Dikasih alif lam dia menjadi manil waladut tawilu. Tayyib. Manil waladu tawilu alladhi kharajal ana minal fasli. Kita baca bersama-sama. Artinya, Siapa anak laki-laki itu? at-tawil, mana tawil? Siapa anak laki-laki yang tinggi itu yang keluar dari ruang Kelas. Ya. Manil waladut tawilu. Siapa laki-laki yang tinggi? Tinggi. Jadi tawil itu secara bahasa panjang. Ya. Jadi tawil panjang. Tapi kalau manusia tinggi, kita sebut tinggi. Nggak mungkin kita sebut Ahmad panjang. Ya kan? Pasti tinggi ya. Jadi itu hanya penterjemahannya ke Indonesia saja. Kalau orang Arab langsung ngerti, oh tawil di sini maknanya panjang. Tinggi. Al-waladut tawil. Siapa anak laki-laki yang tinggi itu? Alladzi kharaja. Alladzi kharajal ana. Apa artinya? Alladzi kharajal an. Bisanya dimaknai sebagai yang baru keluar. Al-an di sini maknanya baru, walaupun secara ini biasanya sekarang. Alladzi kharajal an. Kharajan al-an berarti kan barusan terjadi itu. Nah, itu ya. Alladzi kharajal ana minal fasli, yang baru saja keluar dari kelas, ya. Jadi karena al-waladu menggunakan alif lam, maka tawilnya juga menggunakan alif lam, ya.
Ya betul, langsung disambung. Bunyinya hilang alif lamnya. Al-waladut-to. Al-waladut-to. Lamnya hilang. Tapi itu sudah menunjukkan bahwa dia beralif lam, ya. Sittah. Ammarun. Tanwin apa dhammah? Ammar. Ammar pakai tanwin apa dhammah? Ammar. Indana Ammar fi safhatin madiyah. Di halaman-halaman sebelumnya Ammar. Tanwin apa dhammah? Munsharif atau ghairu munsharif dia? Ammarun atau Ammaru? Tanwin ya? Tanwin. Nanti di jilid 2 ada pembahasan tentang Ammar, Umar, dan Amru. Karena di antara 3 itu ada yang ghairu munsharif. Dan Ammarun munsharif ya. Jadi dia tanwin. Berarti apa? Ammarun waladun qasirun. Pendek. Ammar adalah anak yang pendek, dalam kurung laki-laki, anak laki-laki yang pendek. Ammarun waladun. Bab ini Ammarun waladun. Secara pembahasan dia adalah bisa jadi mubtada khobar, atau bisa jadi juga mubtada khobar dia, ya. Kemudian waladun ke qasirun adalah na'at man'ut, ya. Di sebelumnya ini juga kita sudah membahas tentang mubtada khobar, ya. Taib. Sabah, lanjut. Taib. Faisalun tabibun syahirun. Kita baca bersama-sama. Artinya syahir, masyhur, sama dengan masyhur, terkenal, populer. Faisal tabibun syahirun, ya. Jadi karena tabibun dhamma tanwin, maka harokat naatnya juga dhamma tanwin, ya. Jadi mengikuti saja. Sama nih ya. Nomor 8 silakan Pak. Nomor 8, liman. As-sariru liman hadas sariru. Maksurnya pakai alif lam atau tidak? Pakai. Liman hadas sarirul maksuru. Baik, kita baca bersama-sama. Artinya liman, milik siapa? As-sarir, mana sarir?
Hah? Tempat tidur, kasur. Iya. Iya. Milik siapa kasur yang rusak ini? Ya, ada hada ya. Jadi karena as-sarir menggunakan alif lam, maka maksurnya kita tambah alif lam juga. Karena dia mengikuti man'utnya ya. Tis'ah. Taib, hadza qalamun maksurun. Qalamun dhamma tanwin, maka maksurnya juga dhamma tanwin. Hadza qalamun maksurun. Ini bolpen yang rusak. Yang patah, yang rusak ya. Asyarah. Ainas sikinu. Had. Had itu pakai alif lam atau tidak? Pakai. Dibaca lagi. Iya. Ainas sikinul haddu. Jadi ini antum bayangkan nih, antum nih coba lihat. Antum mulai dari halaman 50, 51 dan sekarang 53. Harokatnya ada nggak? Nggak ada ya? Sudah nggak ada harokatnya. Antum sudah kaget. Ternyata nggak ada harokatnya. Dan saya bisa ternyata. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Ya. Salasah. Sudah selesai, ikhwan. Fadhal, Pak. Salasah. Iya. Kita baca bersama-sama. Iya. Jadi pelajaran kita al-qalamul jamilu. Beralif lam, kemudian naatnya juga beralif lam. Man'utnya beralif lam, maka naatnya juga beralif lam. Arba'ah. Al-baitu al-kabiru alladhi fi dalikal في الشارع في ذلك الشارع للوزير atau للوزيرة. Kenapa lilwaziri? Karena ada li. Karena ada lam. Lil. Ya, Pak, silakan. Maksudnya disambung gimana, Pak? Oh, cara bacanya. Al-baitul kabirul ladzi, boleh disambung juga. Boleh dipotong juga boleh. Cara motongnya juga harus benar tapi. Al-baitul kabiru itu sebenarnya satu paket, harus dibaca utuh jadi satu. Al-baitul kabiru. Al-baitul kabiru. Tapi kalaupun kita mau motong boleh saja, tapi motongnya yang benar. Al-baitu al-kabiru. Jangan al-baitu kabiru. Jadi alnya terbaca dan al-kabiru terbaca. Ya. Ya, al-baitul kabirul ladzi disambung semuanya boleh.
Al-baitul kabirul ladzi fi dzalika syari'i lil waziri. Apa artinya? Rumah yang besar itu ada jalan Yang, alladzi juga yang. Biasanya yang juga terjemahnya. rumah yang besar itu Yang di jalan itu lil waziri. Apa artinya lil waziri? Hah? Adalah milik. Li itu milik di situ ya. Lil waziri, milik menteri. Ya betul. Liman. Li milik. Man siapa? Liman. Milik siapa? Lil waziri. Ya. Khamsah. as-sarirul ladzi fi ghurfatin fi ghurfati qalidun maksud. Sekali lagi dibaca. Karir. As-sarirul ladzi fi ghurfati qalidun maksud. As-sarirul ladzi fi ghurfati Khalidun atau Khalidan atau Khalidin. Mana indahu jawab? Fi ghurfati Khalidun atau Khalidun. Yarfa' yadah. Irfa' yadahu. Angkat tangan. Fi ghurfati Khalidun. Angkat tangan. Oke. Fi ghurfati Khalidin. Angkat tangan. Fi ghurfati Khalidan. Angkat tangan. Ada yang angkat tangan, ada yang enggak. Ada yang enggak semuanya. Oh, sudah saya hapus tadi ya. Idhofah itu ada dua macam. Idhofah kan ada dua macam tadi. Nah, di sliding dulu ini. Oh, tadi sudah kehapus yang di atas nih. Ada dua. Oh. Ini saja. Babul Babul masjidi. Kitabu Muhammadin. Milik nih. Sama kan dengan fi ghurfati Khalidin. Kasroh tanwin. Maksurun atau maksurin? Maksur, rusak. Rusak ini menjelaskan yang mana yang rusak? Apa yang rusak di sini? Nah, yang rusak Khalid, yang rusak itu Khalidnya atau kamarnya atau sarirnya. Kira-kira mana yang rusak? Sarir. Berarti
Berarti harokatnya berarti maksur ini harokatnya apa? Maksurun. Kenapa dia maksurun? Karena as-sariru. As-sarirul ladzi fi ghurfati Khalidin maksurun. Tapi kalau hati saya kan nggak ada alfam, nggak al-waktu. Nah, gimana? Iya kan? Laisa? Ruangnya kulitnya rusak. Oh, fi ghurfati as-sarir kasur. Oh, ada kemungkinan. Ada kemungkinan tadi seperti yang disampaikan Akhi Fauzan itu. Kalau kira-kira maksur ini menjelaskan mana dulu nih? Yang rusak itu yang mana? Kamarnya. Kamarnya. Kalau menunjukkan rusaknya kamar berarti harusnya maksud itu. Betul. Nah, makanya tidak mungkin kamarnya yang rusak karena dia pakai maksur. Kasur yang di kamar orang itu rusak asarir. Betul. Jadi dia di sini bukan apa namanya? Jadi ini bukan masuk ke dalam pembahasan apa namanya? Na'at man'ud. Tetapi apa? Sebenarnya dia adalah mubtada khobar. Tapi khobarnya ditaruh di belakang. Iya kan? Khobarnya di belakang. Khobar muakhor jadinya dia. Khobarnya di belakang. Sebenarnya kalau kita mau pindah ke depan, as-sariru maksurun. Kemudian fi ghurfati Khalidin. Kalau mau jadi kalau mau di kita atur ulang kalimatnya, as-sariru maksurun fi ghurfati Khalidin. Tapi karena ada alladzi, maka dia boleh jakinya di belakang. As-sarirul ladzi fi ghurfati Khalidin maksurun. Kembali lagi ke dia menjelaskan mubtada'nya itu. Jadi ini kalau dalam bahasa Indonesia tuh kalimat apa namanya? Kalimat bertingkat atau kalimat apa gitu ya? Jadi ada yang dulu kan? Ada yang, kemudian kembali lagi menjelaskan as-sarir, ya. Coba antum lihat, ya. Di halaman 44. Coba dilihat halaman 44. Ya, halaman 44. Halaman 44 nomor 1 sampai 10 itu polanya mubtada khobar. Ya kan? Kalimat pendek. Hadza tabibun, hadhihi sayyaratun, dzalika waladun, tilka sa'atun. Itu sudah mufidah, sudah sempurna. Hadza qalamun, sempurna sudah. Ya. Hadhihi baydatun, sempurna. Polanya begitu tuh, pola singkatnya tuh begitu. Nah, ya berangsur-angsur kemudian dijelaskan tentang pola na'at man'ud.
Nah, kemudian di halaman 46 sudah polanya agak berkembang ya. Ada jumlah fi'liyah, tapi belum kita perjelas. Istilahnya belum diperjelas. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Yang di dalam kotak baitun man'ud jadidun na'tun. Jadi yang pertama itu adalah man'ud yang disifati, kemudian kata keduanya itu yang setelahnya na'at, kata sifat. Makanya disebut dengan na'at man'ud atau sifah mausuf. Man'ud yang disifati, na'tun sifatnya. Ya, silakan. G. Betul. Alladzi itu namanya apa istilahnya? Isim mausul. Isim mausul. Isim mausul ini nanti banyak, Pak. Setidaknya ada 6. Mudzakarnya 3, muannasnya juga 3. Alladzi untuk tunggal, untuk mufrad pakai alladzi. Nanti kalau musanna 2, bendanya 2, bukan alladzi lagi. Alladzani. Iya, betul. Jadi untuk muzakkar alladzi, tapi nanti untuk muannas allati. Antum sering kan mendengar di Al-Qur'an allati? Allati dan alladzi itu sama. Kalau muannas pakai allati. Kalau muzakkar pakai alladzi. Itu sama-sama mufrad masih. Alladzi, allati. Nanti kalau musannanya ada lagi. Jazakallah khair. Nanti kalau jamaknya ada lagi. Ya. Jadi syahir itu kan artinya terkenal. Iya. Kalau kata yang viral itu bisa syahir. Bisa jadi. Istilah viral, istilah yang ngetren lagi ya. Gara-gara sosmed. Coba kita lihat ya. Jadi populer, terkenal, masyhur. Kalau di Al-Ma'ani, kalau coba kita lihat. Kalau viral di sini, Google bilang sebenarnya enggak muntashir, tersebar ya. Intasyara yantashiru, viral, muntashir. Viral, muntashir, tersebar. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah kalian di muka bumi mencari karunia Allah. Jadi viral itu ada dalam Al-Quran berarti ya. Viral. Iya. Baik, itu pelajaran kita. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke halaman Arba'ah wa Khamsin. Arba'ah wa Khamsin. Kita akan baca Anda baca dulu, kemudian antum nanti ikuti dulu ya. Setelah itu ada waktu kita akan berhadap-hadapan, hiwar langsung. Man anta?
Ana talibun bil jami'ah. A anta talibun jadidun? Naam, ana talibun jadidun. Min aina ant? Ana minal Hindi. Di kitab lama, kitab yang satunya sama. Mas muka. Ismi Muhammad. Sampai di sini kosakata mafhum semua ya. Dari atas sampai di sini tadi. Ada yang perlu ditanyakan artinya? Mafhum ya? Kalau ada yang tidak antum ketahui artinya, langsung tanyakan. Ini perlu dikasih PR kah? Ini nanti PR-nya itu adalah nanti pekan depan ini akan kita langsung hadap-hadapan, langsung hiwar, langsung percakapan, berhadap-hadapan Pak, satu-satu, satu lawan satu, lawan tanding, bukan lawan tanding, berhadap-hadapan satu-satu, hiwar ini, ya. Karena ini waktunya tidak cukup untuk kita hiwar sekarang. Tapi pekan depan itu di masjid sini katanya ada acara. Ada acara, apa namanya acaranya? Ada kajian Ustadz dari Palestina di sini. Jadi kita kemungkinannya bisa, bagaimana menurut antum? Karena harinya sama itu dan jamnya juga sama. Bada Isya katanya. Mungkin ganti hari atau mungkin kalau dengan harinya sama ya via Zoom. Nah, gimana menurut antum? Apakah ganti hari atau kita Zoom? Tapi kalau ada begini kita hadir aja di sini. Ya kan? Biar ngobrol langsung bahasa Arab sama beliau. Begini saja. Kita tidak ada, kita libur, tapi liburnya saya kasih tugas. Antum datang ke sini, catat apa yang antum pahami dari perkataan beliau. Gimana Pak? Ceramah dari Ustadz Palestina. Bahasa Arab kan? Langsung praktek langsung. Ana talibun jadid ya Ustaz. Ana as'aluk. Indi soal. Jadi tugasnya itu adalah antum hadir di sini, antum dengarkan ceramahnya dengan seksama, catat itu apa yang beliau sampaikan. Kalau kalimat antum bisa fahami, antum catat kalimatnya atau terjemahnya saja antum tulis. Atau kalau antum tidak bisa mendengarkan secara utuh kalimatnya, kata per kata saja yang dicatat. Ustadz, saya cuma hafal 10 kata dari yang beliau sampaikan. Apa itu? Masjid. Kemudian Palestina. Kemudian ya akhi misalnya. Atau Indonesia. Ya ikhwan. Kan paling beliau bilang begitu. Nah itu ya. Jadi tugasnya mendengarkan ceramah beliau dan catat apa yang antum pahami, baik keseluruhan boleh, keseluruhan intinya begini misalnya, atau kata per kata. Saya ngertinya ya ta'allam misalnya, ya drus, ya takallam. Atau kalau enggak, kalau antum ada kesempatan, misalnya ada hiwar tanya jawab bersama beliau, boleh. Antum kalau mau tanya jawab pakai bahasa Arab boleh. Siapkan pertanyaan dari sekarang. Biar dihafal gak salah kan? Jadi bertanyanya nanti bahasa Arab. Cari kitab di dalam kitab ini yang cocok. Mas muka ya Ustadz. Boleh kan? Boleh. Biasanya ada penterjemah. Atau kalau enggak, antum siapkan pertanyaan sekarang bahasa Indonesia, kemudian tarjim ke bahasa Arab, nanti sampaikan sama beliau.
Jadi antum bertanya itu sambil membaca tulisan. Boleh juga. Sebelumnya diawali, Ustaz, afwan, ana talibun jadid fi durusi lughah al-arabiyyah fi hadzal masjid. Wa ana al-an. Oh, ditulis ya? Oh. Dan sekarang wa ana al-an. Oh, pembukaannya ya. Kapan acaranya? Sama, harinya sama. Oh, toyib. Mudah-mudahan nanti pertanyaannya boleh langsung ngomong. Biasanya panitia ditulis soalnya. Wah, nggak bisa kita ngomong jadinya. Ya. Ustadz, saya pengen ngomong. Soal begini langsung, angkat tangan, angkat tangan. Nah, nanti dikasih mic, ngomong antum. Nah, tadi. Setelah salam, salamnya nggak usah ya. Afwan ya Ustadz. Ana talibun jadid. Gimana kalimatnya? Hah? Oh boleh, afwan ya Syekh. Ana talibun jadid fi ta'limil lughatil arabiyyah ta'limil lughatil في تعليم اللغة العربية Hah? Oh, sama artinya juga. Banyak Pak. Ini masih mukadimahnya nih. Afwan ya Syekh. Ana talibun jadid fi ta'limil lughatil arabiyyati bi hadzal masjid. Indi soal, langsung begitu saja biar ringkas. Indi soal. Maaf Ustaz, saya ini masih mahasiswa baru. Maksudnya tuh begitu. Maaf Ustaz, saya ini masih baru belajar bahasa Arab di masjid ini. Disclaimer dulu, biar beliau nggak nanti kalau salah-salah nanti biar maklum beliau. Fi ta'limi lughatil arabiyyati bi hadzal masjid. Nah, di masjid ini. Jadi saya belajar bahasa Arab di masjid ini. Nanti beliau senang itu. Senang beliau. Oh, tayyib, bagus itu. Orang Indonesia belajar bahasa Arab di masjid, bagus. Itu senang beliau. Dan antum ngomong bahasa Arab begitu, lebih senang beliau. Daripada antum ngomong bahasa Indonesia terus diterjemah. Senang beliau kalau kita ngomong bahasa Arab itu. Orang Arab senang. Kenapa? Orang ini sungguh-sungguh belajar bahasa Arab. Padahal kami ini bangsa Arab. Nah, begitu ya. Jadi tugasnya nanti hadir di sini. Hadir di sini. Silakan dicatat. Kalau bisa direkam itu boleh. Tapi nanti ada ngerekam juga ya. Direkam audio jadi didengerin itu orang Arab ngomong. Karena itu penutur asli namanya. Dari muslim itu ada hari apa gitu dia chef apa gitu dia bisa dari mana dia saya ngomong dulu jadi di intinya apa dari muslim. Oh ya betul ya. Termasuk juga kalau antum mencatat nanti kosakata yang antum fahami, catat juga kosakata yang tidak difahami. Ya, dicatat.
saya nggak ngerti ini, catat aja lah. Nanti kalau nggak ngerti kan kita cari di kamus tuh. Jadi nggak ngerti ini, catat. Nggak ngerti, catat. Sama begitu juga. Kami dulu waktu masih kuliah juga begitu. Datang ke Makmal, ke lab bahasa itu ada film lucu-lucu biasa, film tapi bahasa Arab. Kamu Pak. Jadi kalau kita nggak ngerti satu kata, kita catat. Pokoknya dicatat aja semua kata yang nggak ngerti. Habis itu ditanyakan sama Ustadz. Jadi begitu biar kita ngerti ya. Karena nanti belum tentu kita ngerti semua itu apa yang beliau katakan. Ya. Taib, karena kita sudah habis waktunya. Jazakumullah khair. Insyaallah begitu ya. Pekan depan jadi kita praktek. Bukan libur, praktek langsung. Praktek mendengar, ya toh? Praktek mendengar, kemudian catat apa yang antum fahami dan apa yang antum tidak fahami dari kata-kata beliau. Kalau bisa antum tanya nih, Ustaz, indi soal. Antum sudah tahu kan indi soal? Ini sudah ada tadi. Indi soal. Saya punya pertanyaan Ustaz. Kaifa halu ikhwanuna fi Filastin? Bagaimana kabar saudara-saudara kami yang ada di Palestina sekarang? Al-an. Jazakumullah khair. Sudah selesai. Pertanyaan antum sudah selesai. Jazakumullah khair. Sudah kasih mic-nya ke orang lain. Nanti. Jadi antum sudah praktek ngomong sama beliau ya. Baik. Mari kita akhiri pelajaran kita malam hari ini. Mudah-mudahan langkah kita ke masjid ini dinilai sebagai amal solih. Amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا